Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Usnia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Di sini akan terbentuk beberapa sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus akan membentuk beberapa sudut. Yang pertama ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang hadapnya sama. Sudut sehadap atau besar sudut sehadap itu adalah sama. Pasangan sudut sehadap itu yang pertama adalah sudut A dan sudut E. Jadi besarnya sudut A dan sudut E itu adalah sama. Pasangan sudut sehadap lainnya adalah B dan F. Jadi besar sudut B dan sudut F itu adalah sama. Jadi misalnya besar sudut B adalah 60 derajat, maka besar sudut F adalah 60 derajat. Pasangan selanjutnya adalah sudut C dan sudut G. Dan yang terakhir adalah D dan H. Ini tadi adalah pasangan sudut sehadap. Diingat-ingat ya, sudut sehadap itu adalah sudut yang hadapnya sama. Dan besar sudut yang sehadap itu adalah sama. Yang kedua adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi. Besar sudut yang bertolak belakang adalah sama. Pasangan-pasangan sudut yang bertolak belakang adalah yang pertama adalah sudut A dan sudut D. Bisa dilihat ya, sudut A membelakangi sudut D. Jadi besar sudut A dan sudut D itu adalah sama. Selanjutnya adalah sudut B dan sudut C. Sudut B membelakangi sudut C. Jadi besarnya kedua sudut tersebut adalah sama. Selanjutnya adalah sudut E dan sudut H. Dan yang terakhir adalah sudut F dan sudut G. Itu tadi sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi. Selanjutnya, sudut yang terbentuk adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya adalah 180 derajat. Pasangan sudut yang membentuk sudut 180 derajat yang pertama adalah sudut A dan sudut B. Jadi sudut A jika ditambahkan dengan sudut B itu hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian ada sudut A ditambah sudut C itu menghasilkan sudut 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah sudut D hasilnya adalah 180 derajat. Pasangan sudut lainnya adalah sudut E ditambah sudut F hasilnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut E ditambah sudut G hasilnya 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut F ditambah sudut H hasilnya adalah 180 derajat. Contoh soal yang pertama. Di sini terdapat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Tentukan besar sudut lainnya jika diketahui besar sudut A adalah 110 derajat dan sudut B adalah 70 derajat. Jadi besar sudut A adalah 110 derajat dan sudut B adalah 70 derajat. Kemudian kita akan menentukan sudut lainnya yaitu sudut C, D, E, F, G, dan H dengan konsep sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Yang pertama adalah sudut C. Sudut C itu bertolak belakang dengan sudut B. Jadi besar sudut C adalah 70 derajat.
Kemudian kita cari sudut D. Karena sudut D itu bertolak belakang dengan sudut A, maka besarnya adalah 110 derajat. Selanjutnya, sudut E itu sehadap dengan sudut A. Karena sudut E sehadap dengan sudut A, maka besarnya adalah 110 derajat. Kemudian sudut F itu sehadap dengan sudut B, maka besarnya adalah 70 derajat. Kemudian sudut G itu sehadap dengan sudut C, maka besarnya yaitu 70 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut H, itu sehadap dengan sudut D, maka besarnya adalah 110 derajat. Diingat-ingat ya, untuk besar sudut bertolak belakang itu sama. Besar sudut sehadap itu juga sama. Contoh soal yang kedua. Di sini terdapat dua garis sejajar yang dipotong garis lurus. Tentukan besar sudut lainnya jika diketahui besar sudut B sama dengan 55 derajat. Nah, karena di sini sudah diketahui sudut B yaitu 55 derajat, maka kita harus mencari sudut A, C, D, E, F, G, dan H. Karena di sini hanya diketahui satu sudut, maka kita menggunakan konsep sudut lurus, yaitu sudut A ditambah sudut B itu hasilnya 180 derajat. Karena sudut B sudah diketahui, maka kita cari sudut A dengan cara 180 derajat dikurangi sudut B, atau 180 derajat dikurangi 55 derajat. Hasilnya adalah 125 derajat. Nah, karena sudut A dan sudut B sudah diketahui, maka kita bisa mencari sudut lainnya dengan konsep sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Sudut D itu bertolak belakang dengan sudut A, jadi besar sudut D hasilnya adalah 125 derajat. Kemudian sudut C itu bertolak belakang dengan sudut B, maka besarnya adalah 55 derajat. Kemudian kita cari sudut E. Karena sudut E itu sehadap dengan sudut A, maka besarnya adalah 125 derajat. Selanjutnya, sudut F itu sehadap dengan sudut B, maka besarnya adalah 55 derajat. Sudut G itu bertolak belakang dengan sudut F, maka besarnya sama dengan sudut F, yaitu 55 derajat. Yang terakhir adalah sudut H. Sudut H itu bertolak belakang dengan sudut E, maka besar sudut H adalah 125 derajat. Bagaimana? Kalian sudah paham ya untuk konsep sudut bertolak belakang, sudut lurus, dan sudut sehadap? Nah, jika kalian sudah paham, coba kalian bisa berlatih soal ini agar kalian lebih paham lagi. Silakan dicoba ya. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.